Seorang polisi tertawa saat melihat orang gila sholat di tengah hujan. Tapi 3 hari kemudian, tubuhnya sendiri tak bisa berhenti sujud setiap kali hujan turun. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? Simak kisah selengkapnya. Mari tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton kisah ini. Hujan turun deras saat Bribka Hendra berdiri di bawah atap pos jaga. Suasana lengang. Jalanan basah. Genangan air meluber ke trotoar. Beberapa kendaraan sesekali lewat, pelan-pelan, menembus kabut hujan yang memutihkan pandangan. Hendra, dengan tangan bersedekap di dada, menguap bosan. Hari itu seperti hari-hari biasa, sampai pandangannya tertumbuk pada sosok aneh di kejauhan. Di tengah jalan raya yang licin, seorang pria kurus berbaju lusuh terlihat berjalan pelan. Tanpa payung, tanpa alas kaki. Rambutnya lepek, janggutnya basah menempel di leher. Lalu, tiba-tiba, tanpa alasan jelas, pria itu berhenti, mengangkat kedua tangannya, dan mulai takbir, seperti hendak sholat. Di tengah jalan, di bawah hujan deras, mobil-mobil berhenti sendiri, pengemudi menatap bingung dari balik kaca. Bribka Hendra melongo sejenak, lalu tertawa keras. Lihat tuh. Orang gila sholat di tengah jalan. Cuy, serunya ke arah rekannya di dalam pos. Suaranya terdengar lantang, bercampur dengan derai hujan. Udah becek, dingin, malah sujud di aspal. Mau masuk surga lewat selokan kali ya? Sambungnya sambil terus tertawa. Rekannya, Brigadir Seno, hanya melirik sejenak tanpa senyum. Wajahnya murung, entah karena bosan, entah karena tidak merasa itu lucu. Tapi Hendra terus tertawa, bahkan sempat mengeluarkan ponselnya untuk merekam sebentar, lalu mengirimkannya ke grup Wakantor dengan caption, "Gila level dewa." Pria itu tetap bersujud, lama sekali. Hujan tak menunjukkan tanda-tanda reda. Pakaian lusuhnya melekat ke tubuh, tapi dia tak bergeming. Hendra perlahan mulai kehilangan tawa. Ia memperhatikan lagi, cara pria itu meletakkan tangan, dahi, dan lutut di atas aspal begitu rapi. Tak seperti gerakan sembarangan. Bahkan posisi duduk antara dua sujudnya sempurna. Hendra merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi ia buru-buru membuang pikiran itu. Pasti cuma kebetulan, gumamnya. Kini suaranya melemah. Lalu sesuatu terjadi. Saat pria itu selesai dan bangkit, ia menoleh ke arah pos polisi. Mata mereka bertemu. Jarak sekitar 20 meter, tapi Hendra merasakan pandangan pria itu menembus hujan dan langsung menyentuh dadanya. Pandangan itu tidak kosong, tidak gila, justru sangat sadar. Tenang, dalam. Seolah-olah pria itu tahu siapa yang menertawakannya. Tanpa berkata apa-apa, pria itu membungkuk, merapikan bajunya yang basah, lalu melangkah pergi. Langkahnya ringan, tapi meninggalkan jejak berat di dada Hendra. Ada yang tiba-tiba mengganjal di tenggorokannya, tapi ia menelan cepat-cepat, pura-pura tak terjadi apa-apa. Hujan tetap turun, tapi kali ini, terasa lebih dingin dari biasanya. Dan di dalam pos, Brigadir Seno berkata pelan, "Gak semua yang kelihatan gila itu hilang akal. Kadang, yang waras justru yang lupa bersujud." 3 hari berlalu sejak kejadian itu. Hujan tak lagi turun, tapi dalam hati Bribka Hendra, sesuatu seolah menggantung. Pandangan pria lusuh itu terus menghantui benaknya. Tatapan yang tenang, tapi terasa seperti teguran yang menusuk. Hendra berusaha melupakan. Ia menghabiskan waktu dengan lebih banyak tertawa di kantor, lebih cerewet dari biasanya, seakan ingin membuktikan pada diri sendiri bahwa semuanya baik-baik saja. Pagi itu, langit mendung menggantung sejak subuh. Di rumahnya yang sederhana, Hendra duduk di sofa sambil menyeruput kopi panas. Istrinya, Dina, sedang menyuapi anak mereka yang baru berusia 4 tahun. Hendra mencoba menikmati suasana, tapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Entah kenapa, ada perasaan tidak enak yang sulit dijelaskan. Menjelang siang, suara petir menggelegar, disusul guyuran hujan yang turun deras, persis seperti 3 hari lalu. Hendra berdiri hendak menutup jendela.
Tapi saat ia bangkit, tubuhnya mendadak roboh, jatuh ke lantai. Anehnya, bukan terjatuh sembarangan, melainkan langsung dalam posisi sujud. Wajahnya menempel di ubin, kedua tangannya tertekuk sempurna di samping kepala. Seolah tubuhnya tahu harus kemana, tapi pikirannya tidak mengerti mengapa. Astagfirullah, Mas. Kenapa? Teriak Dina panik, mendekat sambil menggendong anak mereka. Hendra ingin bicara, ingin berteriak bahwa ia tidak melakukannya dengan sengaja, tapi mulutnya terkunci. Lidahnya kaku. Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya justru makin menekan lantai, seakan ada beban tak kasat mata menekannya untuk terus sujud. Peluh bercampur air mata mulai mengalir. Dada Hendra terasa sesak. Ia bukan sedang kesurupan, ia sadar penuh. Ia tahu dirinya bersujud. Tapi yang ia tidak tahu adalah, kenapa? Tubuhnya seperti sudah kehilangan hak pilih. Suara takbir, ayat-ayat, dan doa-doa samar mulai terdengar di dalam kepalanya. Ia merasa seperti sedang sholat, tapi juga merasa sedang tersesat dalam doa yang bukan miliknya. Setelah hampir setengah jam berlalu, tubuhnya perlahan bisa digerakkan. Ia bangkit, duduk dengan tubuh gemetar. Dina menatapnya dengan wajah pucat, masih menggendong anak mereka. "Kita ke dokter," katanya. Tapi Hendra hanya mengangguk lemah. Tak sanggup menjawab. Di luar, hujan masih turun, menyatu dengan suara gemuruh di dalam kepalanya. Dokter umum mengatakan tak ada yang aneh. Tekanan darah normal. Saraf tidak menunjukkan gejala gangguan. Tak ada stroke, tak ada kelainan. Semua berjalan seperti tubuh orang sehat. Hendra tertawa kecil di ruang tunggu, tapi tawanya kali ini kering, kosong. "Mungkin cuma kecapean," katanya. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini bukan kelelahan biasa. Saat mereka pulang, hujan telah berhenti. Hendra mencoba berdiri dari mobil, dan untuk pertama kalinya sejak pagi, ia merasa ringan. Tidak ada dorongan untuk sujud. Ia bisa berjalan normal. Tapi itu hanya membuat semuanya semakin menyeramkan. Karena artinya, sesuatu, entah apa, hanya muncul saat hujan. Malam itu, saat hujan tinggal sisa rintik kecil di genteng, Hendra duduk termenung di ruang tamu. Dina sudah tidur bersama anak mereka. Di depan televisi yang menyala tanpa suara, ia hanya diam, merenung. Lalu dengan suara sangat pelan, hampir seperti gumaman, ia berkata pada dirinya sendiri, "Kenapa? Justru waktu hujan, aku dipaksa sujud." Sejak insiden aneh itu, Bribka Hendra tidak bisa menjalani hari-harinya dengan tenang. Tiap kali langit mendung, ia gelisah. Tiap tetes air hujan terdengar seperti alarm yang memanggilnya untuk bersujud. Entah karena perintah dari tubuhnya atau sesuatu yang lebih dalam, lebih misterius. Ia tak berani bertugas di lapangan, memilih tinggal di dalam kantor, mencari alasan teknis agar tetap di ruangan tertutup. Dina, yang awalnya mengira itu hanya tekanan kerja, mulai khawatir. Ia mendesak Hendra untuk pergi ke dokter spesialis saraf. Mereka pun mendatangi rumah sakit terbesar di kota. Pemeriksaan EEG, MRI, dan berbagai tes syaraf dijalani. Dokter muda yang menangani mereka menunjukkan hasil yang membuat Hendra merasa semakin bingung. Semuanya normal. Tidak ada kelainan pada bagian motorik atau sistem sensorik. Aktivitas otak stabil. Tidak ada gejala epilepsi atau kelumpuhan parsial. Jelas dokter itu sambil memutar layar monitor ke arah Hendra dan Dina. "Bapak sehat, Pak." Hendra tertawa pelan, tapi bukan karena lega. Justru tawa itu seperti isyarat bahwa hatinya tidak lagi bisa menerima logika biasa. "Kalau semua sehat, kenapa saya bersujud setiap hujan datang?" tanyanya pelan. Dokter hanya diam. Dalam ilmu kedokteran, tidak ada diagnosis untuk tubuh yang bersujud sendiri saat hujan. Tak puas dengan hasil medis, Dina mengajak suaminya berkonsultasi pada psikolog. Di ruang praktik yang wangi dan hangat, Hendra bercerita tentang kejadian di jalan raya, pria yang ia tertawakan, dan bagaimana kini tubuhnya seolah dipaksa untuk sujud.
Psikolog itu mendengarkan dengan tenang, mengangguk-angguk pelan, lalu berkata, "Mungkin ini semacam trauma batin, rasa bersalah yang menekan bawah sadar Anda hingga memanifestasikan diri secara fisik." Tapi saya nggak merasa bersalah. Waktu itu saya cuma tertawa. Biasa aja. Banyak yang bakal ngelakuin hal yang sama, jawab Hendra, meski suara hatinya berkata lain. Ia tahu, tawa waktu itu bukan tawa biasa. Ada nada menghina di dalamnya. Bahkan mungkin meremehkan sesuatu yang suci. Setelah 2 sesi konsultasi, Hendra menyerah. Ia pulang dengan kepala penuh penjelasan logis, tapi hati yang makin kosong. Setiap upaya mencari jawaban secara medis dan psikologis justru membuatnya merasa semakin jauh dari kebenaran. Ia duduk diam di teras rumahnya keesokan harinya, mendongak ke langit yang mulai berwarna kelabu. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, hujan akan turun sebentar lagi. Dan benar saja, hujan datang. Deras, deras sekali. Udara mendadak dingin menusuk kulit. Tapi kali ini, sebelum tubuhnya bersujud, Hendra mengambil inisiatif. Ia berdiri dari kursi, membuka pintu rumah, dan melangkah ke halaman depan. Tanpa diperintah, tanpa tekanan. Di atas tanah basah yang mulai menggenang, ia meletakkan dahinya perlahan, dan bersujud. Tak ada yang memaksa, tak ada yang mendorong. Tapi saat itu, sujudnya terasa berbeda. Ada kelegaan, ada kepasrahan. Untuk pertama kalinya, ia sujud karena ingin, bukan karena harus. Dan di tengah gemuruh hujan, ia menangis. Air mata menyatu dengan air langit, membasahi pipi dan tanah yang dingin. Dina melihatnya dari balik pintu. Ia tak lagi panik, justru matanya berkaca-kaca. Ia tahu, suaminya sedang berbicara dengan Tuhan. Tanpa kata, tanpa suara. Hanya lewat tubuh yang bersujud, dan hati yang mulai mengerti. Sore itu, hujan membawa ketenangan. Tapi dalam hati Hendra, pertanyaan baru mulai tumbuh. Jika semua logika tak bisa menjelaskan, maka mungkinkah ini panggilan dari sesuatu yang selama ini ia abaikan? Sesuatu yang dulu ia ejek, ia remehkan, bahkan ia tertawakan? Sudah hampir sepekan sejak Hendra menerima kenyataan bahwa tubuhnya akan bersujud setiap kali hujan turun. Ia tak lagi melawan. Tapi di dalam hatinya, masih ada pertanyaan yang menggantung, mengguncang keyakinannya. Kenapa aku? Siapa dia? Dan apa arti dari semua ini? Hari itu, langit cerah, udara sejuk setelah semalaman hujan mengguyur kota. Hendra memutuskan untuk berjalan-jalan sendiri ke taman kota. Ia butuh udara segar. Di kepalanya masih terdengar gema doa-doa yang tidak pernah ia pelajari, tapi kini sering terlintas dalam sujudnya. Ia duduk di bangku taman, menatap anak-anak kecil berlarian, menikmati ketenangan yang sudah lama hilang dari hidupnya. Saat itulah matanya menangkap sosok yang tidak asing. Seorang pria duduk di bangku batu tak jauh darinya, mengenakan peci putih dan baju koko sederhana. Wajahnya bersih, janggutnya rapi. Tapi Hendra tahu, itu dia. Pria yang dulu ia tertawakan saat sholat di tengah hujan. Hanya saja, kali ini tidak lusuh, tidak compang-camping. Ia tampak tenang, damai. Jantung Hendra berdegup kencang. Ia berdiri pelan dan melangkah mendekat, seperti ditarik oleh sesuatu yang lebih kuat dari rasa penasaran. Sesampainya di depan pria itu, ia tak bisa berkata apa-apa. Tapi pria itu justru tersenyum, seolah sudah menunggunya sejak tadi. Sudah bisa berdamai dengan hujan? Tanya pria itu tenang, suaranya dalam namun lembut. Tak ada nada marah, tak ada sindiran. Justru ada semacam kasih sayang dalam pertanyaan itu, yang justru membuat Hendra merasa makin kecil. Apa yang Bapak lakukan waktu itu? Tanya Hendra, nyaris berbisik. Saya pikir Bapak orang gila. Tapi sekarang, saya malah sujud setiap hujan datang. Tanpa bisa melawan. Tanpa bisa memilih. Pria itu menatap langit sejenak, lalu menoleh padanya.
Waktu itu aku sholat karena hatiku dipanggil. Bukan karena kewajiban, tapi karena rinduku pada Tuhan. Aku sedang diuji. Tak punya rumah, tak punya harta, tapi aku masih punya sujud. Dan kamu tertawa saat aku sedang menghadapnya. Hendra tertunduk. Rasa malu menggerogoti dadanya. Tak ada pembelaan yang bisa ia berikan. Ia hanya berdiri di sana, menahan air mata yang mulai mengalir. "Saya minta maaf," bisiknya. Tapi pria itu menggeleng perlahan. "Bukan aku yang harus kamu minta maaf," ucapnya pelan. "Kadang, Tuhan tak menegur dengan marah. Dia hanya ingin kau merasakan apa yang kau remehkan, supaya kau tahu betapa berharganya itu." Kata-kata itu menampar batin Hendra lebih keras dari teriakan apapun. Dalam diam, ia merasa dadanya lapang untuk pertama kalinya. Hujan tak lagi menakutkan. Sujud tak lagi menjadi beban. Dan pria itu bukan hanya pengingat, tapi mungkin wasilah yang dikirim Tuhan agar ia kembali. Sejak pertemuan itu, Hendra tidak lagi takut pada hujan. Ia tidak lagi bertanya, "Kenapa aku?" atau "Kenapa harus sujud?" Karena hatinya telah menerima bahwa semua itu bukan hukuman, melainkan undangan. Undangan lembut dari Tuhan untuk kembali mengenali siapa dirinya dan kepada siapa ia harus berserah. Hari-hari berikutnya, Hendra mulai berubah. Ia datang lebih awal ke masjid, belajar wudhu dengan benar, belajar membaca Al-Fatihah perlahan-lahan. Awalnya canggung, tapi tidak ada rasa malu. Ia bukan lagi polisi yang sok gagah di depan orang banyak, melainkan manusia yang sedang belajar menundukkan diri. Sujud tak lagi datang karena tubuh yang dipaksa, tapi karena hati yang rindu. Suatu siang, hujan kembali turun. Deras. Mengguyur jalanan, membasahi dedaunan, membawa suara-suara langit yang dulu membuatnya gemetar. Tapi kali ini, Hendra tidak lari, tidak pula melawan. Ia melepas seragamnya, mengenakan sarung dan baju koko, lalu berjalan ke halaman rumah yang basah. Ia membentangkan sajadah di atas ubin licin, membiarkan hujan mengguyur seluruh tubuhnya. Lalu ia sujud. Dalam-dalam. Lama sekali. Di tengah gemuruh air langit, ia membaca Al-Fatihah dengan suara terbata, tapi penuh cinta. Tak ada ketakutan, tak ada paksaan. Hanya dia dan Tuhannya. Hujan yang dulu jadi pengingat atas dosanya, kini menjadi saksi dari tobatnya. Dina dan anaknya melihat dari balik jendela. Tak ada tangis, tak ada kepanikan. Hanya kekaguman dan keharuan. Mereka tahu, Hendra yang dulu keras, kini telah luluh. Lelaki yang dulu menertawakan sujud, kini menjadikannya tempat pulang. Dan entah bagaimana, sejak hari itu, hujan tak lagi membuat tubuh Hendra bersujud tanpa kendali. Tidak lagi tiba-tiba, tidak lagi tanpa sadar. Ia tetap bersujud, tapi kini, karena ia memilihnya. Karena ia ingin. Karena ia tahu, sujud bukan bentuk kelemahan, melainkan bentuk tertinggi dari kekuatan yang menyerah pada cinta ilahi. Di pos polisi, Hendra kini sering menjadi tempat bertanya para anggota muda. Bukan tentang taktik atau senjata, tapi tentang makna hidup, tentang hati. Ia tak berceramah, hanya bercerita. Tentang seorang pria di tengah hujan. Tentang tawa yang salah arah. Dan tentang sebuah sujud yang membawanya pulang. Kadang hidup tak mengajarkan kita lewat logika atau hitungan matematis. Hidup mengajarkan kita lewat luka, lewat kejadian yang tampaknya tidak masuk akal, bahkan terkadang melalui orang-orang yang paling tidak kita duga. Hari ini kita bisa duduk di kursi nyaman, tertawa melihat orang lain beribadah dengan cara yang kita anggap aneh, tangan terangkat tinggi, air mata berlinang, doa-doa yang terucap pelan namun dalam. Kita merasa itu berlebihan. Kita merasa mereka terlalu dramatis. Tapi siapa sangka, mungkin besok, justru kita yang berada di posisi itu. Kita yang menangis dalam sujud, kita yang mengangkat tangan sambil bergetar.
kita yang mencari Tuhan dengan penuh rasa bersalah dan harapan. Karena sejatinya, tawa yang muncul dari rasa meremehkan, seringkali berasal dari hati yang sedang tandus. Hati yang tak lagi peka terhadap getaran iman. Kita bisa melihat orang lain dari penampilan luarnya, pakaian compang-camping, wajah penuh luka, ucapan yang terbata-bata, dan langsung menilai. Tapi kita lupa, Tuhan tak pernah menilai dari apa yang terlihat oleh mata. Tuhan menilai dari niat, dari ketulusan, dari jeritan jiwa yang tak terdengar oleh manusia, tapi sampai ke langit. Bribka Hendra, seorang aparat yang dulu merasa bangga dengan pangkat dan kewenangannya, juga pernah tertawa. Ia tertawa saat melihat seorang lelaki tua berdoa dengan suara parau di pelataran pos jaga. Ia mencibir saat melihat anak muda bersujud lama di pinggir jalan setelah selamat dari kecelakaan. Ia berkata, "Ngapain segitunya? Gak usah lebay lah." Tapi ia lupa bahwa setiap orang punya jalan masing-masing untuk mendekat kepada Tuhan. Dan ternyata, hidup pun telah menyiapkan sebuah pelajaran untuknya, bukan sebagai bentuk balas dendam dari langit, melainkan sebagai kasih sayang yang menyamar dalam bentuk ujian. Saat hidupnya mulai runtuh satu demi satu, karir yang hancur karena kelalaiannya, rumah tangga yang renggang, dan penyakit yang tak kunjung sembuh, Bribka Hendra mulai kehilangan pegangan. Tapi justru di saat itulah, Tuhan menyentuh hatinya. Pelan. Lewat tangisan di malam hari. Lewat suara adzan yang tiba-tiba terasa menusuk. Lewat sapaan lembut seorang kakek yang dahulu ia usir dari depan masjid. Dan di sanalah ia belajar bahwa hidayah tak selalu datang dengan cara yang mulus. Terkadang, harus lewat kerasnya benturan. Namun bukan hukuman yang ia terima. Justru itulah rahmat yang dibungkus rasa sakit. Tuhan mengubah ejekan yang dulu ia lontarkan menjadi pelajaran yang tak terlupakan. Mengganti rasa keterpaksaan dalam ibadah dengan kesadaran yang lahir dari kedalaman jiwa. Dan yang paling indah, Tuhan mengembalikan dia, yang sempat tersesat, kepada sujud yang pernah ia tinggalkan. Sebab dalam sujud yang benar, ada jiwa yang tunduk total. Bukan karena takut semata, tapi karena cinta. Ada ego yang runtuh, ada kesombongan yang pecah, dan ada ruang dalam hati yang kembali terisi oleh makna kehidupan. Kita bisa pura-pura sabar, pura-pura baik, bahkan pura-pura bahagia. Tapi kita tidak bisa pura-pura khusyuk. Karena sujud yang benar akan selalu mengungkap siapa diri kita sebenarnya. Dan seringkali, hujanlah yang membawa kita pulang. Seperti tangisan langit yang menyapu debu kesombongan, hujan itu menyadarkan kita bahwa kita ini kecil. Tak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Tak ada jabatan, tak ada pangkat, tak ada nama besar. Yang ada hanyalah hamba, dengan segala kekurangannya, dengan segala rasa takut dan rindunya kepada Yang Maha Mengerti. Maka jangan pernah meremehkan ibadah orang lain, walau mereka tampak sangat berbeda dari kita. Jangan pernah mengolok mereka yang menangis dalam doa, yang berbicara sendiri seolah berdialog dengan Tuhan, yang mengangkat tangan tinggi-tinggi walau sedang di tengah keramaian. Karena bisa jadi, justru doa-doa yang kau anggap aneh dan gila, itulah yang paling didengar oleh langit. Itulah yang membuka pintu-pintu rahmat untuk banyak orang, termasuk dirimu. Cerita Bribka Hendra adalah pengingat bagi kita semua, bahwa tidak ada manusia yang terlalu jauh dari rahmat Tuhan. Bahwa hinaan yang kita lontarkan hari ini bisa menjadi tangga kesadaran kita esok hari. Dan bahwa setiap orang, sekotor apapun masa lalunya, berhak atas kesempatan untuk kembali. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan ragu untuk berbagi. Tekan tombol like sebagai bentuk dukunganmu. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Barangkali ada yang senasib, sepenanggungan, atau baru saja merasakan hidayah yang sama.
Dan jangan lupa untuk subscribe, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah lain yang penuh makna dan pelajaran hidup. Karena siapa tahu, lewat cerita sederhana ini, hatimu yang lama tertidur, akhirnya kembali terbangun. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah membuka hati. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus belajar, terus berubah, dan terus pulang ke jalan yang benar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.